Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Ningsi, mahasiswa Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta, NIM 18081839. Anyway, salam sejahtera bagi kita semua dan salam luar biasa. Kali ini saya akan men-share mengenai video saya tentang wawancara saya kepada salah satu teman saya yang sudah berkarir di dunia pendidikan. Mari kita nikmati bersama-sama videonya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya Mas Aksan. Waalaikumsalam. Ya, ini saya akan mewawancarai Mas Aksan sebagai teman saya yang sudah berkarir di dunia pendidikan, yang sudah termasuk agak lama. Bisa saya wawancarai ya Mas Aksan ya? Bisa, Mbak? Oh ya, langsung saja. Bisa? Ya, saya pengen tanya nih Mas, mau wawancarai yang pertama, Mas Aksan, bagaimana strategi mengawali karirnya Mas? Ketika saya sehabis kuliah, langsung aja ya jawabnya ya. Ya. Ketika sehabis kuliah, kebanyakan penyakit yang menjangkiti mahasiswa itu ada terlalu banyak berpikir untuk memulai suatu hal. Kemudian kalau saya sesegera mungkin saja, soalnya dunia kerja itu yang terpenting itu adalah bagaimana kita mengubah habit kita, behavior kita, sama attitude kita dari mentalitas mahasiswa menjadi mentalitas seorang yang bekerja. Nah itu kalau tidak segera langsung bekerja, kita nggak akan bisa mengubah habit kita, perilaku kita, sehingga nyetel sama dunia kerja. Nanti tidak langsung cocok ke satu pekerjaan, itu tidak langsung. Jadi mungkin kita akan berpindah-pindah pekerjaan sampai akhirnya kita menemukan satu pekerjaan yang cocok untuk kita. Jadi biasanya saya sendiri ya mengawali pekerjaan sebagai trader ya, kemudian berniaga di bidang kuliner, kemudian pada akhirnya cocoknya di dunia edukasi itu melalui proses yang panjang. Tapi untuk bisa masuk ke dunia kerja itu harus segera dimulai. Jadi tidak usah terlalu banyak berpikir. Menurut saya dalam perencanaan awal karir yang terpenting itu tidak usah terlalu banyak teori, tapi segera bertindak. Itu menurut saya. Oh iya, jadi yang terpenting adalah eksekusinya ya daripada teorinya ya. Untuk strateginya bagi Mas Aksan. Iya. Yang kedua Mas, apakah maupun dalam Iya gimana Mas, dilanjutkan saja. Enggak, itu baik dalam berbisnis maupun dalam dunia kerja, itu yang terpenting segera dimulai. Jadi tidak biasanya kan penyakit mahasiswa itu setelah lulus kan terlalu banyak mencari teori dan terlalu takut untuk mengambil resiko. Nah itu yang harus dihindari, segera bekerja aja. Oh iya Mas. Setelah lulus. Ya. Kemudian pertanyaan kedua Mas. Ya menurut saya. Pertanyaan kedua, apakah menurut Mas Aksan nih, apakah bekerja secara multitasking atau sistematis dalam Mas Aksan tadi berkarir tadi? Pertanyaan kedua? Ya, pertanyaan keduanya adalah apakah Mas Aksan ini bekerja secara multitasking atau sistematis? Jadi kebetulan dulu ketika saya sehabis lulus kuliah, saya mengikuti tes
tes bahwa kemampuan otak saya itu multitasking atau sistematis melalui soal cerita. Kemudian saya suruh menghitung beberapa kata di dalam soal cerita itu. Kebetulan adik saya kuliah di psikologi UGM. Jadi saya pernah menjadi kelinci percobaannya lah gitu, respondernya. Jadinya saya tahu bahwa saya enggak multitasking, saya sistematis, enggak bisa membagi-bagi banyak pekerjaan dalam satu waktu. Lagi pula menurut saya pribadi, kalau kita mau sukses di dalam bekerja, itu tidak usah terlalu banyak membagi fokus kita, tapi fokus ke satu hal aja, tapi ahli di bidang itu. Sesuai yang Pak Habibie katakan ya, bahwa tidak perlu ahli di dalam banyak hal, tapi cukup ahli di dalam satu hal, maka kamu akan sukses. Menurut saya seperti itu. Yang terpenting adalah kinerja kita tuh sistematis, berurutan, fokus dan berurutan, jadi sistematis. Tapi ya mungkin banyak orang ada yang bisa multitasking ya, multi talent, multitasking. Tapi kebetulan kalau saya tipe orangnya memang enggak multitasking, dan pilihan saya itu juga tidak multitasking. Jadi kerja jadi apa ya itu saja, fokus di situ aja. Oh iya. Terima kasih. Kemudian pertanyaan ketiga ya Mas, langsung saja. Proses pembelajaran apa proses pembelajaran apa saja yang dilakukan? Jadi dalam berkarir Mas Aksan ini proses pembelajarannya apa aja yang dilakukan? Pembelajaran yang saya lakukan apa? Pembelajaran yang saya terima dalam dunia kerja? Ya, pembelajaran yang Mas Aksan lakukan, prosesnya. Ya, kalau dalam dunia kerja kan pasti kadang ada konsekuensi, ada fail, ada pembelajaran ya, ada reward and punishment juga. Jadi pembelajarannya banyak. Gimana ya? Biasanya pembelajaran yang kita dapat itu adalah ketika kita mencoba fokus untuk satu hal, tapi kita ternyata tidak mampu di dalam hal itu, kita akhirnya beralih ke hal yang lain. Seumpama saya berjualan, diberi rentang waktu saja dalam kita memulai pekerjaan itu, seumpamanya kita berjualan dalam rentang waktu 1 tahun. Kalau dalam hal berjualan ini kita tidak berkembang, tidak bagus, penjualannya tidak balik modal, kita bisa mencoba hal yang lain. Jadi tidak stagnan di situ. Seumpamanya kita tidak berbakat jualan, ya kita jangan jualan terus. Kalau kita ternyata tipenya akademisi, ternyata kita akademisi, kita tidak berbakat jualan, tapi kita ngotot tetap harus jualan, nanti malah takutnya nggak sukses di bidang itu, karena kan orangnya potensinya sendiri-sendiri. Jadi kalau mamanya mentok dalam suatu rentang waktu tidak berkembang, mending ganti pekerjaan lain. Menurut saya seperti itu. Oh iya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana nih strategi pengembangan karirnya yang dimiliki saat ini dilihat dari kemampuan kreativitas dari Mas Aksan sendiri? Kemampuan kreativitas? Ya. Maksudnya gimana ya kalau kemampuan kreativitas? Jadi misalnya Mas Aksan ini punya suatu kreativitas ya, terus Mas Aksan punya pandangan gimana sih cara strategi pengembangan karir di bidang Mas Aksan yang ditekuni saat ini, yang dimiliki Mas Aksan saat ini? Misalnya kayak ngajarnya, Mas Aksan kan jadi guru nih, gimana sih biar mengembangkan karir di bidang pendidikan sebagai seorang guru itu, misalnya ngasih mata pelajarannya gimana jadi muridnya atau siswa-siswanya jadi tertarik, jadi paham, seperti itu. Oh, kalau menurut saya kalau dalam dunia kerja sekarang ini kan edukasi. Yeah. Saya sebagai pengajar itu yang pertama harus selalu up to date. Pembelajarannya up to date. Jadi tidak boleh memakai pembelajaran yang
itu saja, klasikal saja, mamanya klasikal saja, antara guru ceramah kemudian murid mendengarkan, itu kan nggak up to date. Jadi selalu harus dinamis dan mau belajar, harus selalu dinamis dan mau belajar. Banyak sekali metode-metode pembelajaran yang baru, yang berkaitan dengan minat anak didik untuk belajar. Kita harus menyesuaikan maunya mereka tuh sekarang maunya dengan apa. Contohnya anak sekarang kan akrabnya itu dengan media sosial. Ya, kita memanfaatkan media sosial sebagai media pembelajaran. Kemudian kalau anak sekarang itu seumpamanya lebih condong ke siswa aktif, ya kita di pembelajaran di kelas lebih menuntut siswa untuk banyak berinteraksi di dalam kelas. Jadi tidak bisa seperti dulu lagi. Intinya adalah kita harus selalu dinamis, tidak baku terhadap suatu sistem. Kalau dari segi kreativitas tidak bisa terlalu kreatif ya, soalnya kita kan ada metode pengajarannya, ada batas-batas tertentu yang tidak bisa terlalu kreatif. Memang ada batas-batasnya, ada teknik pengajarannya. Tetapi yang terpenting adalah selalu dinamis dan mau belajar. Gurunya itu juga harus mau belajar terhadap hal-hal yang baru. Menurut saya seperti itu. Ya. Ya, kemudian Mas, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan itu, seberapa sering menghadapi konflik? Bagaimana strateginya mengatasi konflik tersebut? Jadi, Mas Aksan ini seberapa sering menghadapi suatu konflik? Terus, bagaimana sih strateginya Mas Aksan untuk mengatasi konflik tersebut? Dalam pekerjaannya, misalnya konflik apa gitu? Oh, kalau dalam mengajar, biasanya kendala pertama adalah tidak terserapnya apa yang kita ajarkan. Jadi ada beberapa anak yang nilainya kurang. Kemudian ada anak yang kedua-dua aja sih sebenarnya. Biasanya anak itu kurang menyerap pelajaran yang kita berikan sehingga nilainya kurang. Yang kedua biasanya anak tidak berminat untuk belajar sehingga di kelas itu nakal dan tidak mau diatur. Konflik yang timbul dari dua hal itu adalah biasanya nilainya jelek sehingga tidak KKM, kalau kriteria ketuntasan minimal, sehingga beresiko tidak naik kelas. Yang kedua, kalau anak nakal biasanya di kelas mengganggu pelajaran. Kiatnya untuk mengatasi konflik tersebut, permasalahan tersebut, biasanya kita memberikan les atau pelajaran tambahan kepada anak-anak yang kemampuan akademisnya kurang. Kemudian kalau bagi anak-anak yang nakal, kami itu berkeyakinan bahwa anak nakal itu sebenarnya cuma kelebihan energi. Halo? Halo? Terdengar nggak, Mas? Halo, ini saya dengar. Ya, terdengar? Oh ya. Ini Jelek? dua ruangan nggak apa-apa ya? Hah? Dua ruangan nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa, santai. Maksudnya backgroundnya kan? Nggak apa-apa, santai. Ini Mas, langsung aja ya. Pertanyaan 2 dari bawah. Nah, ini pertanyaannya adalah apakah gimana, Mas? Ya, tak lanjutin ya. Apakah Iya, apakah Mas
Mas Aksan ini sudah benar-benar memberikan manfaat kepada orang lain. Tak ulangin lagi. Apakah Mas Aksan ini sudah benar-benar memberikan manfaat untuk orang lain dengan karir Mas Aksan yang sekarang ini? Kalau dalam dunia kerja yang di sini, manfaat yang langsung terasa itu terhadap murid. Jadi murid kan mendapatkan ilmu, kemudian mendapatkan nilai, dan mendapatkan ijazah. Jadi kalau dalam dunia pendidikan jelas bermanfaat. Kemudian juga dalam rumah tangga juga mendapatkan manfaat juga. Bisa memberikan manfaat bagi keluarga. Maksudnya dari pendapatannya. Ya, dari finansialnya. Atau memang harus bermanfaat bagi masyarakat. Kalau dari masyarakat mungkin melalui pergaulan aja ya. Okay. Kalau saya memberikan les kayak gitu mungkin juga bermanfaat ya. Dalam kerjaan saya kan kadang dituntut memberikan tambahan materi kepada murid-murid atau tetangga-tetangga. Itu manfaatnya kadang itu. Predikat sebagai guru itu dianggap dapat memberikan ilmu. Jadi tetangga-tetangga pun ikhlas kalau anaknya saya ajari dalam belajar. Ya, ini pertanyaan terakhir, Mas. Apa yang diberikan untuk menolong orang lain? Tadi ya yang disebutkan, Mas bisa menguraikan lagi. Jadi kayak apa sih yang diberikan Mas Aksan untuk menolong orang lain? Dalam pekerjaan ini? Bisa jadi. Ya tadi kalau dalam sekolah yaitu memberikan pelajaran tambahan kepada anak-anak yang nilainya kurang baik. Kemudian memberikan ekstrakurikuler kepada anak-anak yang emang energinya terlalu besar. Ekstrakurikuler bisa berupa musik, bisa berupa tari, atau membaca tulis Al-Quran. Halo? Halo? Yeah. Tadi pertanyaannya tadi. Terima kasih ya, Mas. Mau menambahkan lagi, mboten? Oh ya. Maaf mengganggu. Oh iya. Maaf mengganggu waktunya. Ya, soalnya tadi ada ya sedikit problem. Maaf sekali. Makasih juga udah sharing mengenai karir panjenengan. Mas Aksan yang terjun langsung ke dunia pendidikan dan memilih karir di dunia edukasi ya, begitu ya Mas ya. Halo? 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 Sama-sama. Oke. Ya udah Mas, gitu nggih. Semoga apa yang dikerjakan selama ini bermanfaat bagi semuanya, bagi orang sekitar dan Mas Aksan sendiri gitu ya. Amin. Ya sekian ya Mas ya. Ya, terima kasih. Ya, saya juga terima kasih. Ya, assalamualaikum. Jangan suka. Oh ya, siap. Ye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih sudah menyaksikan videonya.